Selamat pagi semuanya. Video kali ini akan sangat minim edit karena saya ngerasa perlu segera di-post. Kita akan bicarakan masalah sesuatu yang lagi menjadi topik hangat, yaitu demo yang terjadi di hampir seluruh pelosok daerah di Indonesia. Ada yang demo karena harga-harga naik, ada demo karena pejabat mau naikin gaji sendiri, ada demo karena polisi main kasar, ada demo karena rakyat udah nggak percaya sama institusi pemerintah. Pertanyaan besarnya di video kali ini adalah sebenarnya sebagai karyawan perlu nggak sih kita demo juga? Ini dilema banyak orang ya. Hati nurani mendidih melihat ketidakadilan, tapi reminder meeting jam 9 pagi juga bunyi di kalender. Duh. Oke, kita mulai dulu dari kenapa sih rakyat marah besar. Itu ada banyak hal. Yang pertama, karena sebenarnya banyak yang nggak sinkron antara apa yang diomongin dengan apa yang ada kejadian di lapangan. Yang pertama ini dibilang, katanya negara lagi efisiensi. Tapi kabinetnya kayak family gathering. Menterinya banyak, wakil menterinya juga banyak, bahkan wamen itu ya, double jabatan jadi komisaris BUMN. 33% dari semua wamen yang berisi ratusan orang itu, 33%-nya itu double job sebagai komisaris di BUMN. Bayangin. Jadi kalau yang tanya, loh kok jabatannya banyak banget? Jawabannya simple. Daripada ribut-rebutan, mending semuanya kebagian. Karena kita semua tahu, kabinet ini kabinet bagi-bagi. Ya, bagi-bagi jatah, makanya gede banget. Yang kedua, masalah kenaikan PBB yang gila-gilaan di beberapa daerah. Ekstrim case-nya di Pati, itu sampai 250%. Pas rakyat rencana demo, bupatinya malah nantangin. Dia bilang, mau 5.000 lah, mau 50.000 pendemo lah, saya nggak akan gentar. Karena ditentangin, akhirnya rakyat ini banyak banget yang ngasih donasi buat demo. Nah, donasinya ini dikumpulin kayak di sebuah tempat ya, kayaknya tuh di alun-alun apa di mana gitu ya, public space gitu. Terus didatengin sama bupatinya. Bupati yang datengin tempat itu bawa-bawa Satpol PP. Nah, kenapa bawa Satpol PP? Karena diminta untuk mengambil donasi itu, karena dianggap nggak boleh ngumpulin donasi di tempat itu. Itu ricuh juga. Sampai koordinator pengumpul donasi juga sampai masuk lagi ke mobilnya Satpol PP, terus dikeluarin lagi tuh barang-barang yang diambilin sama mereka. Adu mulut di situ. Itu juga lumayan ricuh ya. Nah, di hari H itu nggak kalah ricuh lagi, chaos banget. Demonya gede banget. Kayaknya ada yang bilang ke bupatinya, lu tanggung jawab lu ngomong tuh, demo gede banget tuh, gitu ya. Akhirnya bupatinya terpaksa ngomong, pas dia keluar dari mobil rantis kayaknya ya, mobil polisi, baru nongol kepala doang. Dan baru bilang, iya saya minta maaf, saya akan berubah. Jadi dia nggak bisa ngomong panjang lebar, kenapa? Karena baru kepalanya keluar, dilemparin barang sama warga. Saking marahnya. Emang kalau orang marah ya jangan langsung diiniin ya, mungkin nunggu reda dulu baru dia ngomong harusnya. Cuman kayaknya ada tekanan dari pihak lain yang membuat dia harus segera ngomong. Itu yang kedua. Yang ketiga, di tengah himpitan ekonomi, kita harus menyaksikan kenaikan tunjangan DPR. Tunjangan DPR juga nggak masuk akal lagi. Dia bilang tunjangan rumah 50 juta per bulan itu kurang. Ada wakil ketua DPR yang ngomong, ya kalau misalnya kosan 3 juta per bulan, dan kita kerja 26 hari, di 3 juta kali 26 jadinya 78 juta, bla bla bla. Hitungannya salah, hasilnya juga salah, ngomong depan wartawan. Berasa banget tololnya. Terus, udah gitu ada lagi anggota DPR yang komplain dia macet. Dia lama kena macet. Ya, komplain itu sebagai bentuk bahwa kenaikan tunjangan perumahan DPR itu penting. Karena rumah DPR udah nggak ada, diganti pakai tunjangan, terus suruh mereka ngekos aja udah. Nah, ini anggota DPR ini bikin video, bayangin, bikin video, komplain masalah macet, masalah lama ke kantor. Di mana video dibuat di dalam mobil mewah, dugaan gua Alphard, dari rumah dia yang gede ke gedung DPR yang sangat megah. Dan dia komplain di situ.
Kalau udah tahu macet, ya kenapa nggak jalan lebih pagi? Kalau kalau udah tahu macet, kenapa nggak naik kereta aja? Itu ada tuh juga orang bikin konten gimana caranya dari Bintaro ke kantor DPR naik kereta. Dan bagus videonya. Jadi seolah-olah mereka ini orang paling penting dan harus didahulukan. Banyak banget statement-statement yang menghina rakyat. Udah itu mereka joget-joget. Ada videonya juga kan ya, joget-joget seolah-olah nggak peduli rakyat lagi susah. Terus yang keempat, DPR ini udah salah, kita kritik. Kritikan kita memang keras, kita bilang udahlah DPR bubarin aja. Tapi apakah kita benar-benar bilang DPR bubar? Kan nggak begitu harusnya ya. Kita semua tahu fungsi legislatif, yudikatif, sama eksekutif perlu ada. Ini mah omongan orang lagi marah aja. Contoh kayak gini deh, ini kita sebagai orang tua, terus anak kita makan makanan sambil milih-milih makanan. Oh, sayur-sayurnya dipinggirin, nggak dimakan. Terus kan kita bilang kan, udahlah nggak usah makan aja sekalian. Kalau pilih-pilih kayak gitu. Kalau mau makan, makan semuanya. Sama kayak gitu, udahlah DPR bubarin aja. Ya, kalau itu maksudnya bilang, lu DPR kerja yang bener dong. Kalau nggak bisa kerja, udah lu resign aja. Nah, si salah satu anggota DPR ini yang ngerasa paling pintar, dia bilang, yang bilang DPR bubarin aja itu tolol. Padahal yang tolol dia sendiri, karena nggak ngerti maksudnya apa. Terus waktu isu demo naik juga dia bilang, pendemo itu orang paling bodoh sedunia. Wajar sih rumahnya dijarah. Anyway. Nah, akhirnya demo berjalan. Pas lagi demo, polisi malah menyiksa hingga membunuh pendemo. Kita semua tahu, ada yang dilindes, ada yang ditembak, ada yang dipukulin, ada yang ditembak gas air mata. Ada juga yang bikin video, ternyata polisi yang menjadi barisan defender gitu ya, ternyata itu yang diterjunkan itu anak ingusan semua, anak muda semua, masih muka kecil-kecil, dan kelakuannya juga sangat tidak bisa mengontrol emosinya. Itu mereka lagi ngejaga ya pakai tameng gitu ya, terus ada yang ngacung-ngacung di tengah gitu, kayak kayak nantangin tawuran gitu loh, kayak apa sih SOP polisi mana ada kayak begitu. Itulah kenapa akhirnya demonya semakin parah, semakin parah, semakin parah. Akhirnya dibuatlah tuntutan 17+8 namanya ya. Pergerakannya juga udah jalan, bagus banget. Kami setuju dengan tuntutan itu, walaupun sebenarnya bisa dibuat lebih dalam lagi ya, lebih ke root cause-nya apa, lebih sistemik gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan first step ya. Jadi nggak apa-apa. Begini aja DPR udah bisa ketemu mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Bagaimana ya sikap karyawan atau pekerja? Boleh nggak sih kita ikutan demo? Karena kita sering kepentok sama waktu dan kewajiban. Ya, kalau nekat ikut demo pas hari kerja, resiko absen atau bolos ya, bos pasti marah, potong gaji atau bahkan bisa sampai PHK. Banyak pekerja di sektor swasta yang nggak bebas bersuara, takut karirnya kena imbas. Apalagi kalau perusahaan dekat dengan pemerintah. Susah deh tuh. Jadi harus gimana? Ya nggak apa-apa, peran pekerja tetap penting, walaupun nggak bisa selalu hadir fisik di jalan. Contoh nih ya, kita bisa dukung gerakan dengan cara lain. Misalnya ya, sesimpel aktif aja di medsos. Dukung gerakan 17+8. Pakai hati pink sama hijau ya kalau nggak salah ya. Karena fun fact juga nih, itu anggota DPR yang ke-trigger ngejek rakyat bodoh. Itu juga gara-gara sosmed. Jadi nggak apa-apa, aktif aja di sosmed. Atau kedua, lebih lebih konkret itu ya kasih donasi. Banyak open donasi buat logistik. Bahkan minimal nyumbang aqua gelas aja tuh udah jadi bahan bakar semangat buat di jalan. Sama yang terakhir, lebih konkret lagi ya udah ikutan aja aksi di luar jam kerja. Ini banyak dilakukan ya, demo Sabtu Minggu atau pas malamnya gitu ya. Keren kok. Mas Mbak habis kerja kantoran pakai kemeja, batik, malamnya jadi aktivis, itu ngelihat itu keren banget gitu. Itu 3 poin ya. Jawabannya adalah pintar-pintar atur strategi aja ya. Demo boleh kok. Apalagi kalau kantor ngasih cuti dan mendukung demo, itu gaspol ya, jangan lewat gitu ya. Tapi kalau nggak memungkinkan ya udah, jangan kecil hati, pakai jalur lain.
Ciri-ciri demo murni itu isinya relevan, masanya solid, ada resiko yang ditanggung peserta karena panggilan hati. Demo terakhir itu berasa banget ya kemarahannya sampai meluas kemana-mana. Tuntutannya pun masuk akal. Transparansi anggaran DPR, tegakkan hukum koruptor, dan lain-lain itu, who can argue with that? Sampai pemerintah akhirnya gerah. Katanya RUU perampasan aset bakal dibahas. Tunjangan DPR yang 50 juta sebulan di-cancel. Jadi demo yang benar itu efektif menekan perubahan. Ingat ya, sampai ada tekanan dari pemerintah buat nggak boleh diliput oleh media massa terkait demo ini. Itu kan benar-benar apa ya, saking pemerintah takut pun sampai ada pembungkaman informasi di situ. Pemerintah bilang, atau ada yang bilang ini ditunggangin sama pihak tertentu karena sampai rusuh dan membakar fasilitas umum. Terus pemerintah bilang ini asing yang mendalangi kerusuhan. Kalau ada yang bilang karena rusuh itu ada yang mendalangi atau ada yang menunggangi, gini deh, kita lihat aksi Kamisan. Itu aksi paling damai sedunia. Setiap Kamis, mereka berdiri di depan Istana Negara selama bertahun-tahun. Apakah ada pejabat publik yang nyamperin mereka? Ada. Ada bapak-bapak, dia naik motor. Ini juga sama, bertahun-tahun. Naik motor. Motor itu di depan ada gambarnya. Gambarnya itu gambar anaknya. Terus tulisan, anakku dibunuh TNI. Ada yang gubris? Nggak ada. Sorry to say, kalau nggak anarkis, kalau nggak viral, nggak akan digubris. Ada yang bilang itu kan uang rakyat. Uang rakyat yang dipakai buat mendirikan Fasum. Kalau uang rakyat yang dipakai untuk tidak peruntukannya, nggak apa-apa. Bakar aja. Kalaupun buat peruntukannya, nggak apa-apa, bakar aja. Harus anarkis. Kalau nggak gini, nggak diwaro sama pemerintah. Udah ada buktinya banyak. Jadi ya mohon maaf kalau harus seperti itu. Terpaksa harus dilakukan. Dan terakhir, kesimpulan juga sebagai karyawan ya kita boleh peduli. Nggak ada aturan bahwa karyawan nggak boleh ikut demo, nggak ada. Tapi ya strategis aja ya, diatur waktunya. Kalau nggak bisa turun ke jalan, bisa tetap vokal di ruang lain. Jangan sampai nih ya, kita cuek bebek, tahu-tahu peraturan diketok diam-diam. Saya remind lagi, Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kan sempat kayak gitu. Tengah malam, cus disahin. Ngeri bro. Itu dulu video kali ini, udah agak panjang. Semoga berguna dan bisa menjadi persiapan buat kita juga. Mari kita monitor bersama-sama seperti apa tuntutan yang sudah masuk ke pemerintah. Itu dulu buat hari ini. Stay safe. Peace.